Dari Studio 10 Billing, inilah Berita Indonesia Link Pagi. Halo sahabat Berita Indonesia Link, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Jumpa lagi dengan Bang Oni di Berita Indonesia Link Pagi. Nah, Anda yang saat ini berada di Aceh sampai Papua, Bang Oni berharap dalam keadaan sehat walafiat, karena itu yang penting saat ini. Jumlah pandemi COVID di Indonesia makin meningkat, meskipun di Jakarta sudah melakukan PSBB pengetatan. Dan kemarin Bang Oni banyak mendengar berita duka. Salah satunya adalah wafatnya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami keluarga besar kerabat Berita Indonesia Link mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Bapak Haji Saifullah. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik. Di samping itu juga, sahabat Berita Indonesia Link, kita banyak mendengar berita duka mereka yang wafat karena positif COVID. Jadi, tidak usah main-main lagi. Waspada itu penting. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, stay at home. Kalau bisa work from home. Nah, selain berita mengenai perkembangan COVID, nanti ada juga berita mengenai Ahok yang membuka borok direksi Pertamina. Waduh, ini komisaris utama membuka borok direksinya nih. Dan banyak lagi. Selain itu juga ada berita olahraga, nanti akan ada juga dari Pilkada serentak 2020 dan juga perakiraan cuaca hari ini. Inilah Berita Indonesia Link Pagi. Tapi sebelum menyaksikan beberapa informasi, ada enaknya kita pagi-pagi hari ini nyeruput dulu. Mau nyeruput kopi boleh, teh boleh. Kalau Bang Oni senengnya lemon tea. Nah. Oke, berita pertama akan disampaikan berita duka wafatnya Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah yang kemarin juga langsung dimakamkan. Kabar duka datang dari Pemprov DKI Jakarta. Sekda DKI Saifullah meninggal usai positif virus corona. Kabar meninggalnya Saifullah beredar siang ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pegawaian Negara atau BKD Khaidir. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik. Seperti diketahui, Saifullah tengah berjuang melawan virus corona yang dideritanya pada Selasa 15 September 2020. Anies juga mengajak seluruh jajarannya mendoakan kesembuhan Saifullah. Selain itu, Anies mengajak untuk mendoakan seluruh warga DKI yang positif COVID-19 segera diberi kesembuhan. Khaidir menyebut Saifullah meninggal pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto. Diketahui Saifullah terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu dan dirawat di rumah sakit. Keduanya tergolong orang tanpa gejala. Sebelum jatuh sakit, Saifullah cukup aktif terlibat dalam berbagai rapat dengan DPRD DKI Jakarta hingga proses pengambilan keputusan terkait penanganan COVID-19 di ibu kota. Terakhir, Saifullah menginstruksikan agar waktu bekerja aparatur sipil negara yang bekerja di kantor dibatasi hanya 5,5 Ya, Sekda DKI Jakarta Haji Saifullah wafat. Anies Baswedan dan seluruh jajaran di Balai Kota melepas jenazah almarhum dengan penghormatan terakhir. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Upacara selesai. Persiapan pelepasan jenazah. Pada jenazah almarhum kepada jenazah almarhum Ya, Sekda DKI Haji Saifullah wafat kemarin hari Rabu tanggal 16 September 2020 dan langsung dimakamkan di hari yang sama. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, masih informasi mengenai COVID-19. Bagi Anda yang ingin berterbangan dengan pesawat sebelum ke bandara, sebaiknya Anda sekarang hadir lebih awal. Karena apa? Kalau Anda membawa bukti hasil rapid dan surat keterangan sehat, Anda aman. Tapi sebaiknya kalau Anda ingin melakukan rapid test di bandara, Anda datang lebih awal. Nah, biaya pemeriksaan rapid test di bandara untuk 8 bandara di Indonesia harganya Rp85.000. PT Angkasa Pura I Persero menurunkan biaya layanan rapid test di 8 bandara kelolaannya menjadi Rp85.000 dari sebelumnya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan udara. Rapid test masih menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk melakukan perjalanan udara sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 yang juga diurujuk oleh Kementerian Perhubungan. Adapun 8 bandara tersebut adalah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Samsudin Nur Banjarmasin, Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, dan Bandara Sentani Jayapura. Layanan rapid test di Bandara Angkasa Pura I telah disediakan sejak akhir Juli lalu yang bekerjasama dengan berbagai klinik melalui kerjasama dengan salah satu anak perusahaan Angkasa Pura Support. Angkasa Pura I senantiasa menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi pelayanan rapid test di setiap bandara ini. Para petugas diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum bertugas menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari face shield, masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Selain itu, area layanan rapid test juga secara rutin dilakukan disinfeksi untuk memastikan kebersihannya. Meski tarif rapid test mengalami pembaharuan, setiap penumpang diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan COVID-19, seperti mencuci tangan, melakukan pengecekan tubuh oleh petugas sebelum memasuki area pemeriksaan, menggunakan masker, dan melakukan physical distancing. Selain itu juga, penumpang yang melakukan rapid test harus melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas dan mengisi formulir yang disediakan. Kemudian penumpang akan diperiksa oleh dokter dengan pengambilan darah. Gara-gara corona, Indosiar tutup 2 studionya. 13 karyawan positif COVID-19 dan 2 studio Indosiar ditutup sementara. Menurut informasi, 1 wartawan meninggal dunia
salah satu di antara 13 karyawan yang positif COVID-19. Jakarta, 13 karyawan IEP yang merupakan bagian dari perusahaan Surya Citra Media Tbk atau SCM positif virus corona. Sebagai antisipasi agar virus tak meluas, pihak manajemen menutup 2 studio Indosiar, 5 dan 6 di Daan Mogot, Jakarta Barat. Sekedar informasi, studio 5 dan 6 biasanya digunakan untuk program off-air dan on-air. Indosiar seperti Dangdut Academy, Liga Dangdut Indonesia, dan The Cool One Man Show. Hal itu disampaikan oleh Indra Yudhistira selaku Direktur Indonesia Entertainment Group. Selama penutupan, manajemen akan melakukan sterilisasi semua fasilitas, peralatan produksi maupun studio, dan melanjutkan swab test secara komprehensif kepada karyawan. IEP juga mengkaji kebijakan protokol kesehatan atau standar operating prosedur penerimaan tamu dan artis di kompleks studio Daan Mogot. Tamu dan artis yang akan memasuki kawasan studio di Daan Mogot diwajibkan untuk menjalankan rapid test terlebih dahulu. Artis yang memanggung atau mengisi acara di kompleks studio Indosiar harus rapid test, sebab baru saja dilakukan belasan pegawai positif corona di sana. Selain artis juga, ke-13 karyawan positif corona itu ketahuan setelah pihak perusahaan menggelar rapid test dan swab test terhadap para karyawannya. Sahabat Berita Indonesia Link, Anda masih menyaksikan Berita Indonesia Link pagi yang disiarkan dari Studio 10 Biling di Serpong, Tangerang Selatan. Anda masih bersama Bang Oni dan berita berikutnya, Ahok, Komisaris Utama Pertamina, membuka borok direksinya. Apa yang dibuka oleh Ahok? Kita ikuti beritanya. Basuki Cahayapurnama yang disingkat BTP alias Ahok kembali mencuri perhatian publik. Kali ini pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero itu buka-bukaan mengenai masalah perusahaan. Dalam sebuah video di akun YouTube Point, Ahok mengungkapkan sejumlah aib di Pertamina, salah satunya yang dia ungkapkan direksi yang hobi lobi menteri. Ahok pun memiliki cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya ialah lelang terbuka. Tak berhenti di situ, Ahok juga menemukan permasalahan pada sistem gaji di Pertamina. Ahok bilang, gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat itu dicopot. Ahok menyebut gaji direktur utama anak perusahaan itu bisa mencapai 100 juta rupiah. Setelah dicopot, pejabat itu tetap mendapat gaji yang sama. Alasannya, terang Ahok, karena pejabat itu orang lama. Ahok menuturkan gaji pokok pejabat itu dibuat dengan nominal yang tinggi. Menurutnya, itu sesuatu yang gila. Ahok pun menegaskan tengah memperbaiki sistem gaji ini. VP Corporate Communication Pertamina Fajriya Usman menyampaikan pihaknya menghargai pernyataan Ahok karena itu sejalan dengan program restrukturisasi Pertamina. Fajriya memaparkan Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ICO mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Selain itu, perseroan pun sudah menjalankan kerjasama dengan KPK dan dengan PPATK sejak 2018. Sebagai komitmen perseroan untuk lebih transparan dan memastikan semua sesuai dengan prosedur. Ia pun mengungkapkan akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan komisaris serta stakeholder terkait agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina. Ahok mengakui sistem tersebut akan diubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Menurutnya, nantinya sistem angkat akan melakukan melalui jalur lelang terbuka. Selain perkara gaji, Ahok pun sempat menyinggung soal utang perseroan. Anggota DPR RI Arteria Dahlan versus Komnas HAM. Komnas HAM diancam anggota DPR RI akan dibuka. Waduh, buka apa nih? Jakarta,
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengancam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disingkat Komnas HAM yang kerap mengkritik DPR. Ia pun meminta Komnas HAM tak lagi-lagi mengkritisi kerja DPR dalam membuat undang-undang. Komnas HAM sebelumnya memang memberikan catatan untuk DPR terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Komnas HAM menilai pembahasan RUU ini menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat lantaran dianggap tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Arteria Dahlan memprotes Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut dia, sikap itu merupakan kegenitan. Arteria beralasan pembuatan undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Ia meminta Komnas HAM tak mengasut atau menjadi provokator dengan meminta DPR menghentikan pembahasan RUU. Arteria pun mengancam akan membongkar borok Komnas HAM yang menurutnya tak berprestasi. Menurut dia, Komnas HAM diisi oleh orang-orang yang mencari pekerjaan. Alasannya, 90% anggaran Komnas HAM digunakan untuk belanja pegawai. Ia lantas mempertanyakan kerja-kerja Komnas HAM di sejumlah sektor. Pertama, terkait konflik agraria di Blitar, Jawa Timur. Kendati Arteria tak merinci konflik apa yang dia maksud. Ia juga mempertanyakan langkah Komnas HAM menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Komnas HAM sebenarnya telah berkali-kali menyerahkan berkas hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, namun berkali-kali juga Kejaksaan mengembalikan dengan dalih kurangnya alat bukti. Komnas HAM sebelumnya menyurati DPR dan Presiden Joko Widodo agar menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Komnas HAM menilai pembahasan RUU ini menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat lantaran dianggap tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat. Pada pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia memandatkan Komnas HAM untuk diantaranya memberikan saran terhadap aksesi dan ratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Ya, sekarang kita akan masuk ke berita Pilkada Serentak 2020. Nah, berita pertama, MPR RI meminta pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena masih di masa pandemi. Jakarta, Ketua MPR Bambang Susatyo menilai pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila kasus pandemi COVID-19 terus meningkat. Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus COVID-19 di 45 daerah yang akan melaksanakan pilkada namun masuk zona merah dan daerah lainnya yang menyelenggarakan pilkada di seluruh Indonesia. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPU untuk tidak memaksakan pilkada dilaksanakan pada 2020 apabila situasi cukup riskan dikarenakan kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama. Ia juga mengomentari terkait ada 45 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 termasuk dalam zona merah COVID-19. Banyak pihak meminta pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020. Menanggapi hal ini, KPU menyebut akan tetap melaksanakan tahapan Pilkada. Dalam jadwal pelaksanaan pilkada ini, KPU berpedoman pada PKPU dan Perpu yang telah dikeluarkan. Sehingga sebelumnya adanya putusan lain, KPU tetap melaksanakan pilkada. Saat ini pilkada telah sampai pada tahapan penting, yaitu verifikasi syarat calon. Sehingga hal ini membuat KPU terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Pihaknya akan mendapatkan masukan yang diberikan terkait kondisi dan tantangan pilkada saat pandemi. KPU menerima masukan tersebut untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada baik segi kualitas maupun partisipasi masyarakat. KPU catat 26 paslon lawan kota kosong. Akankah ini jadi presiden buruk bagi demokrasi?
Komisi Pemilihan Umum memperbaharui data perkembangan tentang tahapan pendaftaran Pilkada serentak 2020. Salah satunya, data terkait jumlah daerah yang hanya diikuti satu bakal pasangan calon yang sudah mendaftar. Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perpanjangan pendaftaran bagi 28 daerah yang terdapat Bapaslon Tunggal. Berdasarkan data yang dihimpun hingga hari penutupan masa perpanjangan pendaftaran, Minggu 13 September pukul 24, hasilnya jumlah tersebut berkurang. Ilham menyampaikan 25 calon tunggal itu didapatkan setelah ada 3 bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri saat perpanjangan berlangsung. Berikut 25 paslon yang bakal bertarung lawan kota kosong. Selain itu, 6 pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak di Jawa Tengah dipastikan melawan kota kosong setelah tidak ada kandidat baru yang mendaftarkan diri. 5 dari 6 paslon tunggal tersebut merupakan petahana yakni Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Boyolali, Kebumen, Grobogan. Sementara 1 paslon bukan petahana berasal dari Wonosobo. Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Wijayanto menyoroti kontestasi politik pilkada melawan kota kosong. Ia menilai paslon tunggal dalam melawan kota kosong bukan merupakan pilihan yang terbaik dalam membangun proses demokrasi. Sebab hal ini membuat masyarakat hanya mempunyai pilihan yang terbatas, bahkan tidak adanya pilihan lain untuk perbandingan. Menurutnya, kemunculan paslon tunggal di suatu daerah merupakan refleksi bahwa partai gagal melakukan kaderisasi politik dan melahirkan calon alternatif yang bertujuan mencetak pemimpin bangsa. Selain itu, ia juga beranggapan jika paslon tunggal tidak menstimulus adanya debat dan penajaman visi misi. Tentu saja hal ini memunculkan anggapan bahwa melawan kota kosong justru lebih mudah memenangkan perolehan suara. Namun demikian, munculnya paslon tunggal juga memiliki tantangan, yakni bisa saja masyarakat akan memilih kota kosong jika tidak suka. Halo, selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi Bang Oni. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, sehat nih. Alhamdulillah. Mbak Yuni, Alhamdulillah. kan kita barusan saja menayangkan KPU telah menginformasikan ada 26 paslon di Pilkada Serentak 2020 ini yang melawan kota kosong. Nah, salah satunya Mbak Yuni nih. Iya. Nah, kemarin kan KPU kan menutup. Jawa Tengah ada 6 Mas Ani. Oh iya, di Jawa Tengah ada 6 ya, termasuk Sragen ya Mbak Yuni ya. Iya, betul. Nah, Mbak Yuni, kemarin kan Mbak Yuni sudah wawancara khusus juga mengenai apakah kemungkinan melawan kota kosong. Ini sudah akhirnya jelas bahwa Mbak Yuni sebagai petahana akan melawan kota kosong. Nah, Iya. bagaimana strateginya melawan kota kosong? Ini kan beda nih, kalau melawan pasangan ada orangnya kelihatan geraknya. Kalau kota kosong berarti kan harus 200 kali lipat ini. Kalau kota kosong, aturan yang sekarang itu 50% plus 1 dari total yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Iya. Bukan dari total jumlah total hak pilih. Iya. Dia hanya hadir di TPS. Ya. Nah, berarti kan effortnya sendiri bagaimana dari Mbak Yuni sebagai petahana ini menggerakkan masyarakat untuk hadir ke TPS ya, meskipun dalam kondisi pandemi ini tantangannya. Betul, apalagi di Sragen kan saat ini zona merah. Ya. Dan Kapolres juga sudah mengeluarkan larangan untuk hajatan dan kumpul-kumpul yang di atas 50 orang dan 100 orang sesuai dengan kapasitas yang ada. Ya. Dan KPU juga jelas sekali menggariskan itu. Jadi perlu memang cara-cara yang kreatif. Nah, kami memilih teman-teman yang ada di media, teman-teman di medsos media kami untuk bisa bergerak memberikan informasi mengenai visi misi, kemudian progres dari pemerintah,
karena saya incumbent jadi kami sampaikan termasuk capaian-capaian yang sudah kami capai. Kalau untuk ya Mas Bang Uni. Ya, berarti akan lebih banyak memanfaatkan media digital ya atau daring dalam proses sosialisasi ya. Akan lebih banyak media daring, dan tentu pada saat kampanye itu kami akan memilih, ada waktunya kampanye terbuka kan. Ya. Walaupun di beberapa media kemarin mengatakan boleh mengumpulkan orang 50 dan 100 sebagainya, kami nanti akan memilih door to door sajalah menyampaikan kepada warga masyarakat program-program kita. Iya, door to door masih diperbolehkan, yang penting protokol kesehatan ya. Iya, yang penting protokol kesehatan dijalankan. Door to door menyampaikan program itu boleh, diperbolehkan. Nah, dibahas juga kemarin bahwa masih boleh menyelenggarakan konser musik. Nah, apakah juga ada pemikiran Mbak Yuni juga menyelenggarakan konser musik tapi menggunakan cara virtual yang sekarang marak nih loh? Oh, kalau konser musik virtual ya, tapi kalau secara tatap muka tidak. Kalau konser musik virtual, saya lebih memfokuskan pada pekerja seni yang ada di Kabupaten Sragen yang saat ini dengan pandemi pendapatannya sangat menurun, apalagi hajatan sudah dilarang. Kami akan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Sragen saja. Oke, kalau yang Mbak Yuni ketahui, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di pilkada sebelumnya berapa persen dan berapa targetnya di pilkada 9 Desember nanti? Target kami di pilkada 9 Desember adalah 70%, 70 sampai 75%. Mengingat kemarin itu pada saat pilgub itu hanya 60, terus kemudian pas pilpres dengan pileg kemarin sampai di angka 80-an persen. Iya. Jadi sekitaran itulah Bang Oni, insya Allah, karena ini tidak begitu sulit dan hanya satu kali, simple caranya juga. Kalau pada waktu pileg dan pilpres itu kan 5 surat suara, ini hanya satu. Saya kira masyarakat akan langsung berbondong-bondong ke TPS. Baik. Karena ini langsung menyangkut pada Kabupaten Sragen. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Mbak Yuni, kan dua partai PKS dan Gerindra terakhir kan belum menyatakan dukungan kepada Mbak Yuni. Nah, setelah akhirnya cuman ada satu calon tunggal di Sragen, bagaimana sikap dari dua partai tersebut? Apakah mendukung atau tetap tidak mempunyai pak calon sama sekali? Gerindra pada saat sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Pak Sukiman dan Pak Irianto itu, dan sudah mengembalikan kembali kepada DPP minta petunjuk langkah selanjutnya, mengingat Pak Sukiman tidak bisa mendapatkan rekomendasi dari PKS sehingga kursinya tidak cukup. Berarti sekarang menunggu keputusan dari DPP. Sedangkan untuk PKS sudah memberikan keputusan akan abstain. Oh, oke. Berarti hanya PKS sudah ketahuan abstain ya. Gerindra masih ada lobby-lobby untuk apakah mendukung Mbak Yuni atau tidak gitu ya. Baik, Mbak Yuni, terima kasih atas waktunya, sukses, jaga kesehatan terus. Terima kasih banyak, sehat selalu ya. Ya, mudah-mudahan zona merahnya berubah menjadi kuning ya. Amin, hijau malahan ya. Ini malah di Jakarta PSBB diketatin nih. Betul. Baik, terima kasih. Banyak yang pulang kampung ke Sragen. Oh iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun Bang Oni. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, itulah Mbak Yuni, Bupati Sragen yang merupakan calon petahana untuk Kabupaten Sragen di Pilkada Serentak 2020. Tetaplah bersama Berita Indonesia Link pagi. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, sekarang kita masuk ke berita cek fakta, di mana dua berita cek fakta. Yang pertama mengenai pesantren terbakar. Ini banyak di jagat maya, tapi Anda perlu tahu ini berita bohong apa palsu. Nah, yang kedua adalah Menteri PUPR menolak sepeda masuk jalan tol. Yuk kita lihat beritanya.
Melalui media sosial Facebook, akun @maurasmitun membagikan ulang sebuah artikel milik ihtisar.net yang berjudul Breaking News Pesantren Al-Quran terbakar 28 santri dan guru meninggal dunia. Semoga yang gugur dalam pesantren tersebut husnul khotimah, yang terbit pada 12 September 2020. Unggahan milik @maurasmitun telah dibagikan sebanyak 4 kali dan dikomentari oleh 22 pengguna Facebook lainnya. Tim cekfakta.com coba melakukan penelusuran terkait dengan artikel yang diterbitkan oleh ihtisar.net. Diketahui bahwa informasi yang terdapat di dalamnya merupakan gabungan dari dua peristiwa yang berbeda, yang terjadi bukan dalam waktu dekat ini. Sementara penggunaan istilah breaking news atau berita sela yang berarti terkini pada judul menunjukkan atau dapat menggiring opini pembaca bahwa pesantren Al-Quran terbakar 28 santri dan guru meninggal dunia adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Melalui mesin pencari, diketahui bahwa isi pemberitaan pada artikel merupakan dua peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 2017 dan 2019. Informasi pertama yang disampaikan adalah terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Quran Ittifaqiyah Tahfiz Center Kuala Lumpur, Malaysia. Melansir dari CNN.com, peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 14 September 2017. Sementara informasi kedua terkait dengan peristiwa kebakaran di pesantren Al-Quran yang dekat dengan ibu kota Monrovia, Liberia. Melansir dari BBC.com, diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan kejadian yang terjadi pada 18 September 2019. Pencarian fakta juga berlanjut pada gambar yang digunakan oleh ihtisar.net. Melalui mesin pencari gambar milik Google, beberapa foto yang digunakan diketahui tidak memiliki konteks yang diberitakan. Foto pada laman pertama atau cover diketahui merupakan insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Dhaka, Bangladesh pada Februari 2019, yang dimana beritanya tidak disampaikan dalam artikel tersebut. Sementara penggunaan foto kedua yang memperlihatkan beberapa anggota pemadam tengah berusaha memadamkan api. Foto tersebut ditemukan pada laman okezone.com dalam pemberitaan berjudul 2 toko dan 1 hotel di Gorontalo terbakar yang terbit pada 7 Maret 2019. Berdasarkan pada seluruh referensi yang ada, artikel milik ihtisar.net masuk ke dalam konten yang menyesatkan. Jadi kesimpulannya, tidak sesuai fakta. Penggunaan istilah breaking news atau berita sela yang berarti terkini tidak menggambarkan situasi pada berita yang ditampilkan di artikel. Faktanya, informasi yang disampaikan ihtisar.net adalah penggabungan dua kejadian lampau, yakni kejadian di Malaysia pada 2017 dan di Liberia pada 2019. Akun ICAL mengunggah sebuah video. Video tersebut menayangkan sekelompok pesepeda masuk jalan tol dan mengambil jalur lawan arah. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa pesepeda yang masuk tol yang terekam di video tersebut terkait dengan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah klaim yang keliru. Faktanya, selain usulan sepeda masuk tol sudah ditolak oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Alasan pesepeda yang terekam video itu masuk tol Jagorawi adalah karena capek dan bingung tidak tahu arah. Salah satu dari rombongan pesepeda itu sudah meminta maaf atas kejadian tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan agar tol dalam kota ruas Kebon Nanas ke arah Tanjung Priuk dapat dilintasi oleh pengendara sepeda jenis road bike seiring animo masyarakat yang meningkat untuk bersepeda. Usulan Gubernur DKI Jakarta disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lipoto. Namun usulan tersebut ditolak oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono. Sementara itu, salah satu dari rombongan pesepeda meminta maaf karena nyelonong masuk tol Jagorawi. Sutrisno pesepeda tersebut meminta maaf atas kejadian tersebut. Selain usulan sepeda masuk tol sudah ditolak oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, alasan pesepeda yang terekam video itu masuk tol Jagorawi adalah karena capek dan bingung, tidak tahu arah. Salah satu dari rombongan pesepeda itu sudah meminta maaf atas kejadian tersebut.
Sementara itu dari berita olahraga, pembalap motor GP Marquez katanya menyerah untuk bisa naik podium. Kenapa Marquez? Alex Marquez menyadari dirinya sulit bersaing dengan para rider papan atas MotoGP 2020. Adik dari Marc Marquez itu mengaku tak bisa menjangkau posisi podium. Alex kembali gagal meraih hasil positif dalam balapan MotoGP San Marino di sirkuit Marco Simoncelli pada Minggu 13 September 2020. Rider tim Repsol Honda itu finish di urutan ke-17 dari 19 pembalap yang mampu menyelesaikan race. Penyampaiannya itu menurut satu tingkat dari hasil yang diraih Alex pada MotoGP Styria, yakni di urutan ke-16. Adapun pencapaian terbaiknya dalam 6 balapan yang sudah dijalani, yakni finish di posisi ke-8 pada seri MotoGP Andalusia. Sampai saat ini Alex Marquez baru mengumpulkan 15 poin dan menempati posisi ke-17 di papan klasemen sementara MotoGP. Hasil tersebut bisa dikatakan jeblok untuk sekelas rider tim pabrikan. Terkait kesempatan itu, untuk bisa ikut bersaing meraih podium, Alex Marquez menegaskan jika hal itu sudah di luar jangkauannya. Juara Moto2 2019 tersebut kini hanya bisa berharap yang terbaik sepanjang sisa musim MotoGP 2020. Tak hanya itu, Honda kesulitan meraih hasil bagus tanpa Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 2 kali ini, Casey Stoner, berpendapat Honda tersesat tanpa Marquez. Rider Spanyol itu diprediksi masih akan menempati sampai November mendatang, usai melakoni operasi lengan kedua pada Juli silam. Marquez mesti naik meja, bedah 2 kali dalam waktu singkat akibat mengalami kecelakaan hebat di seri pertama MotoGP 2020 di Jerez. Absennya Marquez membuat Honda pusing. Adik sekaligus tandemannya Alex Marquez tak mampu menjinakkan RC213V dari 5 balapan yang sudah bergulir. Juara dunia Moto2 itu mendapat finish terbaiknya yang saat menempati urutan 8 di Andalusia. Pada balapan terakhir di Styria, Alex bahkan gagal mengantongi poin usai finish ke-16. Sementara itu, pembalap penguji Honda yang ditugasi menggantikan Marquez, Stefan Bradl, meraih hasil lebih buruk. Dalam 3 balapan terakhir, Bradl cuma finish 17 besar, sehingga gagal menyumbang poin. Ya, kini kita masuk ke informasi perakiraan cuaca untuk semua daerah di Indonesia. Dan ini adalah kami rangkum dari BMKG. Perakiraan cuaca hari ini Kamis 17 September 2020. Denpasar siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Yogyakarta siang hari cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Jakarta siang hari cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Beralih ke Bandung, siang hari cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Surabaya, siang hari cerah, malam cerah, dini hari cerah, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Kita beralih ke Kota Bandar Lampung, siang hari cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu Kota Mataram siang hari berawan, malam hujan lokal, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kota Makassar siang hari cerah berawan, malam berawan, dini hari berawan, suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kota Palembang siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Ya sahabat Berita Nusialing, itulah perakiraan cuaca hari ini Kamis 17 September 2020. Dan sebelum menutup berita utama di segmen pertama ini, kita lihat dulu Billing Smile yang sudah disiapkan. Billing Smile pagi hari ini pekerjaan sulit pun jika dikerjakan dengan bahagia pasti akan menyenangkan. Ya,
Intinya kalau kita ingin mengerjakan sesuatu harus happy. Kalau happy pasti artinya bagus. Tetaplah di Berita Indonesia Link Pagi, karena setelah ini akan ada bincang-bincang angkringan Berita Indonesia Link Pagi bersama Cang Tony yang akan kita bahas masih mengenai COVID-19. Tentunya setelah PSBB Jakarta dilakukan apa yang sudah terjadi. Oke, tetap di Berita Indonesia Link Pagi.